Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang proses evakuasi dan pengiriman bantuan kepada para korban dari bencana alam di Sumatera Utara. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi Ratusan korban 166 jiwa ya. jiwa meninggal dunia. Artinya dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Ini semua jadi di Tapanuli Utara, Masih ada yang belum Tapanuli Tengah, ditemukan. Tapanuli Selatan, Kota Jadi ada yang Sibolga, hanyut atau Humbang enggak Hasundutan, tertimbun tanah. Kota Padang Sidempuan, Pak Barat, dan Mandailing Natal. Jadi tidak ada perubahan tambahan daerah kabupaten kota yang terdampak bencana masih ada 8. Aceh ini kondisinya per sekarang ini ada penambahan ya korban ya. Yang pertama untuk korban jiwa meninggal dunia ada 47. 51 masih hilang dan 8 luka-luka. Ya. Sekali lagi seperti sore kemarin ini akan berkembang terus datanya ya. Karena Masih diupdate ada ya. beberapa pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan ini menemukan korban ya. Ini rinciannya Aceh Tengah 16 meninggal dunia, 2 hilang. Kemudian Bener Meriah 12 meninggal dunia, 13 hilang. Aceh Tenggara 7 meninggal dunia, 25 hilang, 5 luka-luka. Pidi Jaya 4 meninggal dunia, 4 hilang. Biren 4 meninggal dunia. Gayo Lues 2 meninggal dunia, 4 hilang. Subuh Salam 1 meninggal dunia. Lok Sumawe 1 meninggal dunia dan 3 hilang. Untuk jumlah korban ya, untuk Padang ini meningkat. Korban jiwanya. Jadi justru sekarang nomor 2 yang meninggal dunia setelah Sumatera Utara ya. Ini korban jiwanya ada 90 yang meninggal dunia, 85 hilang, 10 luka-luka. Ini tambahan yang meninggal dunia adalah baru dilaporkan hari ini ya. Itu ada tambahan di Kabupaten Agam itu 74 meninggal dunia dan 78 hilang. Kemudian Pasaman Barat 1 meninggal dunia, 6 hilang, 1 luka. Kota Padang Panjang 7 meninggal dunia, 3 luka. Kota Padang 5 meninggal dunia. Kota Solok 1 meninggal dunia dan Tanah Datar 2 meninggal dunia, 1 hilang dan 4 luka. Itu untuk Sumatera Barat. Ya, Niko Mala, di segmen ini kita harus buka dengan ucapan turut berduka cita untuk seluruh korban dari bencana alam yang saat ini tengah melanda di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh, di mana kita tadi sudah mendengarkan bahwa korban meninggal dunia sudah lebih dari 160 jiwa, bahkan korban hilang lainnya juga sudah mencapai hampir 300 orang. Ya, itu hanya di Sumatera Utara ya. Sementara untuk total di Sumatera Utara, Sumbar dan juga Aceh sudah hampir 300 jiwa yang lebih dari 300 yang meninggal dunia. Kita ingin mengupdate terus pemirsa bagaimana proses pencarian dan penanganan bencana di Pulau Sumatera, baik itu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kita sudah hadirkan narasumber baik itu melalui sambungan Zoom dan juga di studio. Di studio sudah ada Mas Denny Kurniawan, relawan kemanusiaan Human Initiative. Selamat pagi Mas Denny. Selamat pagi, Mas Denny. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami Bang Respiratori Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama kantor staf Presiden atau KSP. Selamat pagi Bang Sadam. Selamat pagi, Bang Sadam. Selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih Mas Billy, Mbak Komala. Baik, Bang Sadam, bolehkah Anda ceritakan saat ini posisi Anda sedang berada di mana dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan aksi tanggap darurat bencana di Pulau Sumatera? Ya, saat ini kami dari kantor staf Presiden sedang berada di Sumatera Barat bersamaan dengan kemarin hadirnya Hercules ya untuk mengirim bantuan di Sumatera Barat. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama adalah kita harus mendengar jelas bahwa instruksi Pak Presiden Prabowo adalah selamatkan rakyat, percepat evakuasi, pastikan bantuan tiba tanpa hambatan. Jadi artinya yang sudah dilakukan kita bisa melihat bahwa Pak Presiden mengerahkan 3 pesawat Hercules ya, kemudian ada 1 A400 itu memuat bahan makanan, alat komunikasi, perahu karet, tenda, genset, tenaga medis. Nah, kemudian juga kita bisa melihat bahwa Pak Menteri Pertahanan Syafri Samsudin datang langsung juga ke Pidi Jaya, jangan kita bertele-tele. Kemudian kita langsung melakukan percepatan evakuasi dan bagaimana logistik. Pak Presiden juga mengingatkan, ini bencana ini adalah alarm kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Jadi kita harus melihatnya secara komprehensif, tidak hanya reaktif tapi juga solutif. Artinya memang ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sisi lain ada Wakil Menteri Komunikasi Digital dan juga dari Wamendagri juga melakukan kerjasama dengan PLN dan provider telekomunikasi untuk jaringan yang terputus. Jadi banyak hal yang dilakukan untuk dengan kondisi banjir ini jaringan terputus. Yang selanjutnya Menko PMK Mas Pratikno itu menetapkan operasi tanggap darurat nasional. Di sini juga sudah terkoordinasi lintas kementerian. Yang berikutnya pemerintah daerah itu sudah menetapkan status tanggap darurat 14 hari. Jadi Aceh, Sumut, Sumbar itu sudah sudah dalam pantauan baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah,
di sisi lain juga ada beberapa hal lainnya yang dilakukan. Misalkan saya ambil contoh terkait dengan SPPG yang dialihkan untuk korban bencana. Ada di Sumatera Barat itu ada 41 SPPG dialihkan untuk korban Sumatera Barat ada 108.000 paket. Kemudian SPPG di Sumatera Utara ada 173 SPPG yang menyalurkan 340.000 paket lebih. Kemudian di Aceh ada 52 SPPG itu menyalurkan 185.000 paket lebih. Banyak sekali Mbak yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan tapi kita juga tadi sampaikan ini turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kemarin juga kami hadir di tengah masyarakat Sumatera Barat, kami melihat langsung bagaimana kondisi di Sumatera Barat yang cukup menyakitkan. Tapi kita harus kemudian bangkit untuk bersama-sama melakukan perbaikan-perbaikan pasca banjir ini, gitu. Baik Bang Sadam, bahwa bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah tiba dan sudah saatnya untuk kemudian disalurkan. Sejauh ini bagaimana kemudian Bang Sadam melihat tantangan-tantangan yang ada di lapangan untuk kemudian bisa menyalurkan bantuan-bantuan tersebut kepada para korban bencana alam di sana? Mengingat juga Bang Sadam bahwa di beberapa wilayah ini sudah terjadi tindakan anarkis untuk kemudian ada yang menjarah begitu ya di sana, seperti itu. Betul, artinya memang ini ketika ada kemudian status operasi darurat nasional, ini harus dilakukan dengan serempak dan bersama-sama. Artinya di sini ada dari TNI, ada dari Polri, kemudian ada lintas kementerian, kemudian ada Basarnas, ada BNPB. Nah ini kita bersama-sama untuk tadi juga KSP memastikan bahwa bantuan-bantuan itu langsung ke masyarakat, tidak kemudian tertahan di gudang-gudang ataupun tempat-tempat yang memang semestinya harusnya disebarkan ke masyarakat. Ada juga data terkait dengan di Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Di sini di Aceh itu ada 10.614 ton beras dan juga 1.954 ton minyak goreng. Kemudian di Sumatera Utara ada 16.894 ton beras dan juga ada 3.108 ton minyak goreng. Di Sumatera Barat juga ada 6.790 ton beras dan juga ada 1.250 minyak goreng. Artinya memang ini kita fokus untuk kemudian masyarakat mendapatkan bantuan dengan cepat dan tepat. Jadi kita sama-sama memonitoring, Pak. Kita sama-sama memonitoring bagaimana walaupun ada kondisi-kondisi yang memang faktanya terjadi di lapangan, tapi ini harus diperbaiki dan kemudian kita harus melakukan hal-hal yang lebih solutif lagi untuk masyarakat. Karena ini kondisinya ya tadi disampaikan oleh Pak Presiden bahwa ini adalah persoalan lingkungan dan juga ini adalah persoalan perubahan iklim. Jadi di sini kita sama-sama terus berjuang dan bergerak ya Mbak. Gitu. Jadi dua hal tuh ya, jadi perubahan iklim dari cuaca ekstrim, hujan-hujannya sangat deras dalam waktu yang singkat di satu tempat gitu, akhirnya airnya itu sangat banyak ya, jadi banjir dan longsor, dan ada kerusakan lingkungan juga gitu. Jadi ada ulah manusianya di sini, misalnya hutannya ditebangin, terus ada mungkin ini ya tambang yang liar, yang ilegal ya, kayak gitulah, atau enggak alih fungsi dari hutan, yang awalnya hutan diubah jadi sawit. Nah seperti itu. Jadi ada faktor luar yang nggak bisa dikendalikan seperti cuaca, dan faktor yang disebabkan oleh manusianya yang merusak lingkungan. Ya, dua faktor tuh ya, dari luar alam dan dari manusia sendiri. Sedikit saja, dengan melihat langsung situasi di sana, apakah pemerintah kemudian tidak mengkategorikan ini sebagai bencana nasional, Bang? Pertimbangannya apa? Pertama-tama tadi kita harus ini berat sekali situasinya, apakah ini menjadi bencana nasional. Secara prinsip status bencana nasional ini tidak hanya melihat jumlah korban, tetapi biasanya mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama luas, skala dampak, lintas kabupaten, provinsi, kerusakan yang masif, infrastruktur strategis, dan layanan publik yang lumpuh. Nah, sebelumnya Menko PMK itu menggelar rapat di BNPB itu menetapkan operasi tanggap darurat nasional. Artinya ya, dan Menteri Keuangan juga ini Menteri Keuangan juga menyatakan siap menyalurkan dana darurat daerah yang terdampak meskipun belum ada status bencana nasional, sehingga akses pendanaan dan logistik nasional tetap terbuka. Nah, berikutnya Menko Pemberdayaan Masyarakat juga menyatakan bahwa ya penetapan bencana nasional ini mungkin saja, tapi kita menunggu kajian teknis BNPB dan kementerian terkait. Kita harus terus bergerak hari ini, Mbak. Kita harus bergerak hari ini, data juga terus disampaikan oleh Pak Presiden. Nanti ini bisa saja kemudian statusnya, tapi harus butuh kajian teknis dari BNPB. Nah, secara garis besar pemerintah ini tidak menutup pintu terhadap kemungkinan status bencana nasional. Tapi fokus utama kita ini apa? Memastikan operasi tanggap darurat berjalan dengan maksimal terlebih dahulu. Nah, syaratnya kalau ini sudah terpenuhi dan kemudian secara di-assessment dengan ketat oleh BNPB dan bersama kementerian, maka bahwa ya status bencana nasional ini harus betul-betul terpenuhi syaratnya. Tapi tadi yang saya sampaikan, meskipun belum status bencana nasional, tapi pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cepat dan tepat itu melalui operasi tanggap darurat nasional sudah sangat-sangat luar biasa ya Mbak, karena ini kan memang kejadian yang kita nggak inginkan, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat dan tepat, itu yang paling penting Mbak. Oke. Jadi kalau misalnya ada bencana seperti ini itu kan tingkatannya ada tingkatannya. Misalnya terjadi di kota, berarti kota dulu nih yang harus ngurusin. Kalau kota nggak mampu, dia baru naik nih ke provinsi. Ya jadi gubernurnya juga nggak mampu, baru naik ke nasional. Jadi ada tahapannya gitu. Tapi kan di sini nggak mikirin tahap lagi ya, harus ada orang yang diselamatkan. Jadi
mengejar waktu juga ya, walaupun statusnya belum nasional gitu ya, itu udah ada bantuan-bantuan juga gitu dari misalnya logistiknya tuh, terus dari pesawat Hercules juga gitu kan. Jadi walaupun belum nasional ya tetapkan statusnya, tapi udah ada bantuan-bantuan untuk mempercepat tadi supaya tidak bertambah korban jiwanya. Bayangin kalau misalnya nunggu dulu nih dari kota, dari provinsi ataupun dari nasional, itu kan lama tuh proses birokrasinya. Nah itu harus dipercepat sehingga korban-korban tadi itu bisa diselamatkan dengan baik ya. Bayangin kalian kalau misalnya menjadi korban di sana, itu mungkin kelaparan nunggu berapa hari gitu kan, kalau misalnya kita nggak cepat. Makanya ini harus segera diselesaikan dengan baik ya. Terima kasih banyak penjelasannya Bang Sadam. Saya kemudian mau ke Mas Denny sebagai relawan kemanusiaan, bagaimana kemudian informasi dari rekan-rekan yang saat ini berada di lapangan tersebar di Pulau Sumatera, apa tantangan terbesar yang mereka lihat di sana? Yang pertama tentu ini adalah bencana yang memang jarang sekali terjadi di kita ya, di Indonesia. Terakhir kali siklon, kita berpengalaman merespon siklon itu siklon Seroja ya di tahun 2021 yang lalu, dan itu siklon tersebut melanda satu provinsi NTT. Dan sekarang lebih luas lagi siklonnya dan lebih jangkauannya lebih parah dari sebelumnya ya, 3 provinsi. Dan tentu ini menjadi karakteristik yang berbeda dan tantangan yang sangat berat dialami oleh para relawan, terutama bagaimana menjangkau daerah-daerah yang terdampak parah. Dan saat ini kita juga dengan teman-teman relawan di 3 provinsi mencoba untuk menjangkau daerah-daerah yang bisa kita jangkau terlebih dahulu. Karena memang daerah-daerah tersebut ketika kita sudah menjangkau satu daerah lain sudah sulit karena terputus oleh akses jalan, aksesibilitas terputus. Itu ya. Itu yang pertama, akses. Yang kedua, cuaca yang memang tidak berhenti ini, hujan selama hampir 7 hari hujan terus menerus, sehingga tantangan terberat ketika melakukan evakuasi dan SAR itu adalah hujan dan cuaca yang tidak menentu ini, karena tiba-tiba air datang, tiba-tiba air naik begitu. Jadi sehingga ketika satu daerah di mana kita masih menjadi tempat ada untuk melakukan bencana. koordinasi, tiba-tiba daerah situ sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena sudah terendam air. Jadi tantangan berat. Kalau sejauh ini kemudian laporan dari teman-teman di lapangan seperti apa? Karena memang Belum ada banjir waktu, bandang juga ya. masih berpotensi terus terjadi, dan juga material-material kayu juga masih berdatangan. Masih iya. Di beberapa titik memang sudah reda untuk hujannya, namun kita juga mengantisipasi pergerakan tanah akibat tanah yang sudah jenuh air. Itu yang berbahaya. Jadi saya benar. Jadi itu yang saya coba instruksikan ke teman-teman relawan untuk hati-hati, jangan memasuki tempat yang memang kita tidak mengenali karakteristiknya. Begitu. Karena walaupun hujan sudah berhenti, awas. Begitu. Ini pergerakan tanah bisa terjadi karena tanah sudah jenuh. Walaupun pada saat itu tidak bergerak, tapi karena tanah sudah jenuh, dia bisa tiba-tiba longsor. Ini yang sangat berbahaya. Yang ketiga tentu logistik ini memang menjadi tantangan seperti yang dikatakan oleh Bang Sadam tadi, bahwa logistik saat ini di Banda Aceh, terutama karena logistik di Banda Aceh ini aksesnya merupakan pasukan utama dari Medan, dan jalur Medan Aceh saat ini tertutup, sehingga saat ini terjadi kelangkaan logistik. Apalagi dengan komunikasi yang masih simpang siur, ada panik buying dari teman-teman relawan kami, sehingga ketika kami untuk berbelanja logistik untuk distribusikan di daerah tetangga Banda Aceh, di PD maupun di PD Jaya, terjadi kelangkaan logistik di situ. Harga-harga bahan sembako naik, dan kita juga mengalami tantangan di penyediaan logistik. Panik buying ini juga membuat harga naik, sehingga antara memenuhi kebutuhan di masyarakat di Banda Aceh dan juga mendistribusikan ke daerah yang terdampak, ini juga menjadi tantangan karena kelangkaan logistik. Baik Mas Denny, kita kembali ke Bang Sadam. Bang Sadam, tadi dari penjelasan Mas Denny bahwa rekan-rekan di lapangan, terutama relawan ini masih kesulitan terkait dengan logistik dan juga komunikasi. Apa langkah terdekat untuk memperbaiki infrastruktur seperti jaringan komunikasi di sana yang dilakukan oleh pemerintah agar proses evakuasi dan juga penanganan bencana ini lebih cepat? Mungkin salah satunya juga jembatan darurat ya di sana ya. Iya, betul. Itu jembatan darurat itu sudah dilakukan ya di sana oleh teman-teman dari TNI. Bagaimana mengirimkan jembatan Bailey, yang memasang jembatan Bailey di sana. Bagaimana Pak Menhan juga kemarin memobilisasi ada alutsista TNI. Bagaimana untuk menembus titik terdampak, memasang jembatan Bailey, membawa obat-obatan. Nah, kemudian ada bantuan Starlink juga. Tadi yang terkait dengan komunikasi juga. Nah, kemudian bagaimana Pak Wamen Komdigi juga, Pak Anggaraka juga bekerja sama dengan PLN dan provider telekomunikasi agar jaringan tidak terputus. Tadi teman-teman relawan kita terima kasih sekali. Artinya pemerintah dengan masyarakat terus bergerak dengan simultan, bukan hanya ini dari pemerintah pusat, tapi juga ada relawan, kemudian ada pemerintah ke provinsi, kabupaten, kota, kita simultan bersama-sama untuk kemudian memberikan hal yang terbaik untuk penanganan banjir ini. Nah, yang selanjutnya tadi terkait komunikasi yang terputus, ada panik buying tadi kata dari teman-teman relawan. Inilah yang kemudian kami juga rasakan. Sempat di Sumatera Barat ini, saya baru datang di bandara, saya terhambat ada 2 jam. Ketika itu kemudian saya naik dengan motor trail, kita keluar dari banjir, kemudian disitulah kita susah alat komunikasi dan sebagainya. Tapi kemudian untuk masyarakat harus tetap tenang. Kita harus kemudian memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat. Kita harus memberikan penanganan yang terbaik, yang solutif untuk masyarakat. Kita juga kemudian ada penanganan terkait dengan misalkan normalisasi sungai di Sumatera Barat. Ini yang kemudian kita akan memberikan masukan-masukan terhadap kementerian terkait, misalkan dari Kementerian PU untuk bagaimana menangani normalisasi sungai dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaknai operasi tanggap darurat nasional. Seluruh stakeholder di nasional itu bergerak dengan masif dan simultan. Kemudian ada penguatan data untuk pemerintah pusat untuk kemudian kita bisa mengambil solusinya seperti apa terkait dengan hal ini. Gitu. Baik, terima kasih Bang Sadam atas waktunya. Kita berdoa agar tugas di sana lancar dan bantuan serta sama-sama bisa segera berdoa ya, Mbak, ya. disalurkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sadam untuk waktunya, dan pemirsa apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, Balai Jalan Nasional Wilayah 1 mempercepat perbaikan Jalin Sum Padang Bukit Tinggi, kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar yang rusak total akibat banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Bisa terputus Perbaikan ya sementara akan aksesnya. dikebut 7 hari ke depan dan akan bisa dilewati kendaraan ringan, khususnya mobil distribusi logistik bantuan korban banjir dan longsor. Selain kendaraan logistik bantuan, kendaraan seperti ambulans dan bantuan pendidikan juga menjadi prioritas kendaraan yang melintas. Sedangkan untuk perbaikan permanen yang bisa dilewati oleh semua kendaraan akan diperkirakan rampung sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Ya itu, bayangin ya, hari libur misalnya akhir tahun gitu ya, bukannya seneng tapi terlibat masalah seperti ini kayak bencana alam gitu ya, bukannya senang, bukannya liburan, tapi malah sengsara ya. Jadi harus segera dibantu supaya bisa cepat pulih gitu ya, apalagi masih tetap hujan nih, kita belum selesai nih, masih ada Desember lah sampai Januari, itu mungkin hujannya itu mungkin belum selesai juga, sehingga kalau misalnya nggak cepat diselamatkan nanti bisa ada korban tambahan. Makanya harus cepat nih sebelum bertambah lagi atau semakin parah kondisinya. Ya, banyak yang rusak tuh jalannya, jadi terputus ya, dari akses jalannya, Kita dari lanjut ke informasi berikutnya, komunikasinya Panti juga. Yasmin Nabila Inaya, Padang yang menaungi Kasian bayi ya. dan balita menjadi korban banjir yang menerjang kota Padang, Sumatera Barat. Kita saksikan Anak-anak sejumlah bayi dan ya. balita di Panti Jasmine Nabila Inaya ini harus merasakan derita saat banjir melanda kota Padang, Sumatera Barat. Bayi-bayi diamankan di dalam box, sementara para balita harus merelakan kakinya terendam di dinginnya air banjir. Selama 4 hari, para bayi dan balita tidak bisa tidur nyenyak lantaran kasur mereka terendam oleh banjir. Melalui laman sosial medianya, saat ini kondisi panti asuhan sudah tampak kondusif dengan adanya bantuan dari sejumlah pihak. Dan kita akan langsung memantau informasi dari lapangan. Sudah ada rekan-rekan kita yakni Nofri Afandi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan juga ada Brilian Syahran di PD Jaya Aceh. Selamat pagi rekan-rekan Nofri. Pertama kita ingin tahu bagaimana kondisi terkini di Tapsel. Saat ini Nofri, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Andi Kumala dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan di perbatasan antara Padang Sidimpuan dan juga Tapanuli Selatan, mengingat saat ini di Tapanuli Selatan jaringan komunikasi masih terganggu. Mana disampaikan memang rusaknya jaringan komunikasi ini karena infrastruktur jaringan listrik mengalami kerusakan sehingga berdampak pada gangguan sinyal. Disampaikan oleh Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu bahwa wilayah ini membutuhkan bantuan sinyal seperti Starlink agar memudahkan koordinasi dalam penanganan bencana alam ini. Dan dari data yang terbaru kami dapatkan bahwa saat ini korban meninggal dunia di wilayah Tapanuli Selatan sendiri sudah mencapai 46 orang dan 52 orang masih dinyatakan hilang. Data ini akan terus bertambah mengingat petugas masih terus berjibaku mengevakuasi korban hilang maupun korban yang tertimbun material banjir seperti lumpur dan juga gelondongan batang pohon kayu. Dan juga disampaikan bahwa saat ini pasokan distribusi BBM di Tapanuli Selatan dan juga Padang Sidimpuan ini sangat kurang begitu dan sangat dibutuhkan mengingat dalam proses evakuasi ini dan juga pembersihan material lumpur maupun longsor dibutuhkan BBM yang sangat banyak untuk alat berat yang membutuhkan. Di mana diketahui bahwa jalur distribusi ataupun depo BBM untuk wilayah Padang Sidimpuan dan Sibolga, maksud kami Tapanuli Selatan berasal dari Sibolga. Sementara kota Sibolga dan juga Kabupaten Tapanuli Tengah ini merupakan dua wilayah yang sempat terisolasi dikarenakan rusaknya sejumlah jalur alternatif di sejumlah titik dikarenakan tertimbun longsoran maupun rusak terputus akibat dihantam banjir bandang. Dari yang kami telusuri langsung pemirsa di perbatasan antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, tepatnya di Desa Garoga, ini jalur lintas masih terputus, dihantam banjir, dan dari informasi yang kami dapatkan ada jalur lainnya yang bisa ditempuh melalui Medan Brastagi menuju ke Barus, jalur lama, dan ke Sorkam, Tapanuli Tengah, dan tiba di kota Sibolga. Namun itu sangat jauh dan membutuhkan waktu perjalanan yang cukup lama. Sementara di perbatasan Desa Garoga ini hanya dilintasi oleh pejalan kaki, dan jika pun menggunakan sepeda motor cukup berbahaya. Demikian saya kembalikan ke studio. Deh, bayangin ya, kendaraan untuk lewat aja susah ya, orang tuh harus nyebrang sungai itu pakai kayu tadi ya, pakai gelondongan kayu gitu. Kalau misalnya kepleset jatuh mungkin bisa hanyut juga, makanya sangat berbahaya sekali. Jadi mobil mau masuk tuh susah, mungkin harus pakai udara gitu ya. Kalau pakai udara mungkin bisa dijatuhkan dari udara, itu mungkin lebih bisa gitu, karena aksesnya benar-benar putus nih dari yang daratnya gitu ya. Udah mah akses jalan terputus, komunikasi juga nggak ada karena infrastrukturnya juga rusak. Makanya harus pakai Starlink kan tadi, karena Starlink tuh dia pakai satelit ya, langsung di atmosfer gitu. Nah kalau itu kan nggak terhambat sama infrastruktur ya, jadi harus pakai dua bahan tadi ya, dari akses jalannya sama komunikasinya. Ini untuk laporannya langsung dari Tapanuli Selatan, kita bergeser ke wilayah Aceh. Sudah ada rekan kami Brilian Syahran yang akan mengabarkan bagaimana kemudian kondisi terkini di sana, terutama juga pendistribusian bantuan di sana. Silakan Brilian. Baik, Philip Ala dan juga pemirsa, betul sekali hari ini saya mengabarkan langsung dari desa Blangawe begitu yang ada di Kecamatan Meredu di Kabupaten Pidi Jaya di Aceh, di mana memasuki hari ke-6 ini dapat dilihat bahwa ini saya berada di tengah pemukiman warga dan ini masih rumah-rumahnya ini diselimuti begitu oleh lumpur yang memiliki ketinggian 30 hingga 1,5 meter yang ada di sini. Dan tadi untuk desa Blangawe sendiri ini memiliki kurang lebih ada 1.147 jiwa begitu yang terdampak, ini ada di angka 900 orang, dan juga ini dapat dilihat melalui layar kaca Anda, ini sejak kemarin ini belum ada pemberlakuan untuk
pembersihan karena dapat dilihat juga ini masih banyak gelondongan kayu, kemudian juga sampah organik yang nampaknya ini masih berada di halaman dari rumah warga. Dan juga ini dapat kita lihat juga bahwa di sini ini masih ada banyak begitu. Ini lumpur-lumpur yang nampaknya ini masih belum dibersihkan, dan untuk keperluan warga yang masih sangat sulit untuk diakses, yang pertama adalah sinyal. Dan untuk kami tim TV One sendiri, kami memperkuat sinyal dengan membawa Starlink dari Jakarta karena untuk kebutuhan listrik pun juga di sini masih sulit karena sejak tanggal 25 November kemarin listrik yang ada di desa ini mati. Dan dapat saya gambarkan juga, kita akan memasuki salah satu rumah warga di mana ini masih belum ada proses pembersihan, dan dapat dilihat ini juga ada perabotan warga, kemudian juga ada beras begitu yang nampaknya ini masih belum disentuh sama sekali. Dan untuk memberikan gambaran seberapa parahnya begitu ya, ini kita masuk ke dalam salah satu rumah warga di mana beginilah. Ini gambaran dari endapan lumpur yang nampaknya ini sudah memenuhi ruang tamu dari rumah ini. Dan kalau kita masuk ke dalam lagi, kita bisa melihat bahwa ini masih banyak air banjir yang nampaknya masih tergenang. Dan ini terjebak begitu di sini karena nampaknya ketinggian dari tanah atau lumpur ini lebih tinggi sehingga menyulitkan untuk air dapat keluar. Dan juga ini belum ada proses pembersihan, namun meskipun dari pihak pemerintah juga kemarin sempat datang ke sini melalui Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang kemudian memberikan sejumlah bantuan, antara lain ada alat berat dan juga bahan-bahan sembako. Tetapi nampaknya ini masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan yang distribusikan begitu secara maksimal. Dan untuk memperkaya informasi, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Desa Blangawe, yakni Pak Maskur. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga, Pak. Oke. Pak, mungkin boleh dijelaskan, Pak, digambarkan kalau untuk hari ke-6 ini apa sih Pak aktivitas warga yang ada di sini? Ya, kami umumnya ya sekarang warga kami sedang membersihkan secara mandiri rumah-rumahnya daripada lumpur dan mengais apapun yang tersisa di dalamnya. Kadang ada pakaian, apalah pokoknya mencoba mencari apapun yang bisa ditemukan, yang bisa dimanfaatkan, karena mengingat situasi dan kondisi kami juga sangat serba kekurangan pakaian dan semua yang kami butuhkan serba kekurangan, Pak. Pak, kalau untuk warga yang terdampak yang ada di sini, ini total berapa kakak, Pak? Kira-kira 315 kakak. Yang terdampak sekitar 298. Baik, Pak, ini kan kemarin ada dari pejabat publik juga dari pemerintahan yang nampaknya datang ke sini untuk memberikan bantuan. Ini apa saja, Pak, bantuan yang sudah diterima, Pak? Kemarin juga ada bapak-bapak dari kementerian ya yang datang, kami membawa sedikit kebutuhan kami berupa mie instan, susu formula, dan roti ransum. Serta ada mukena dan sedikit pakaian buat warga kami, Pak. Kalau ya, jadi benar-benar kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan gitu ya, sandang, pangan, sama papan gitu. Ya kalau pakaian kan bayangin kalau misalnya basah ataupun kotor itu harus diganti, dan kalau makanan pasti dibutuhkan setiap hari ya, namanya orang gitu ya. Kalau misalnya nggak makan pasti kelaparan gitu. Apalagi mungkin ini air bersih ini harus dibutuhkan. Kalau misalnya banjir seperti ini listriknya nggak ada gitu kan, untuk pompa berarti kan mati gitu. Berarti air bersih mungkin juga harus disediakan. Kalau misalnya nggak disediakan ya bakal kehausan gitu ya. Di bantuan yang sudah diberikan Kasian ini banget apa yang masih kurang, Pak? Apa yang masih dibutuhkan oleh warga sekitar? Ya, kalau kita bilang membutuhkan, ini bantuannya masih serba kekurangan, Pak. Mungkin stoknya buat besok udah habis lagi itu sembakonya ya. Kekurangan. Ya, jadi yang kami harapkan berupa pakaian, karena warga kami juga nggak sempat menyelamatkan apapun di rumahnya, sembako, makanan pokok ya, dan air bersih. Ini air bersih kami harus cari ke desa tetangga sekitar 4 km. Jauh tuh ya untuk nyari air bersih. Bahwa ini proses pembersihan pasca dari bencana ini dapat lekas segera selesai begitu ya, Pak. Pak Maskur, terima kasih banyak untuk waktunya. Jadi Philip Mala dan juga pemirsa, beginilah situasi di desa dari Blangawe sendiri, di mana warganya di hari ini masih akan terus melakukan proses pembersihan di rumahnya masing-masing, dan sejumlah posko pun juga sudah didirikan untuk memberikan assistance begitu kepada warga yang memang membutuhkan bantuan. Dan sementara demikian, kembali ke Anda Philip Mala di studio. Masih bersama kami pemirsa, dan kita langsung bergabung dengan Wali Kota Sibolga, Pak Ahmad Syukri Penari, yang beberapa waktu lalu sempat dinyatakan hilang kontak dan ternyata berjalan kaki dari Tapanuli Utara menuju Sibolga. Selamat pagi Pak Wali Kota. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Wali Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Philip dan Mbak Mala. Ya, Pak Wali, bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kondisi saat itu sehingga Pak Wali ini sempat dinyatakan hilang dan kemudian harus berjalan kaki, Pak? Jadi pertama perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini saya rapat koordinasi bersama Gubernur Sumatera Utara di Aula Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, dilanjutkan dengan RUPS luar biasa di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Tetapi Senin malam saya melaksanakan perjalanan menuju Kota Sibolga, dan pada saat sekitar jam 9.30 pagi ternyata sudah banyak antrian di daerah Kabupaten Tapanuli Utara, nama daerahnya Aikraisan ataupun Parsikaman. Tetapi saya berusaha menerobos ke paling depan, ternyata sudah ada warga yang swaslola untuk membersihkan serpihan longsor. Ada 2 titik. Dan di titik ketiga, masyarakat juga membersihkan longsor. Mobil saya, dan ada 1 mobil pick up di belakang lewat. Ternyata setelah itu lewat, runtuhan longsor susulan nyusul. Dan saya lanjutkan perjalanan, ternyata di depan sudah ada lagi longsor. Dan situ sekitar pukul jam 11 pagi.
Saya bertahan menunggu karena jaringan tidak ada. Saya sempat buat video untuk mengirimkan kondisi saya di perjalanan, ternyata tidak ada jaringan. Dan mati total itu masih di daerah Kabupaten Tapanuli Utara menuju Kabupaten Tapanuli Utara. Dan Selasa malam saya menunggu di mobil, bertahan di mobil. Di hari Rabu pagi saya melihat bahwa tidak ada kondisi untuk bantuan karena hujan juga makin deras. Saya memutuskan untuk melaksanakan perjalanan kaki. Mulai dari Kabupaten Tapanuli Utara masuk ke perbatasan Tapanuli Tengah sampai ke Kota Sibolga, saya melaksanakan perjalanan 3 hari 2 malam dengan berjalan kaki dan baju seadanya di badan, melewati reruntuhan ataupun melewati material longsor, dan ada amblas jalan aspal itu sekitar 2 titik ya yang rusak jalan. Pak Sukri, mungkin tadi saja bagaimana kemudian kondisi terkini di Sibolga, Pak? Bantuan-bantuan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat di sana, Pak? Kondisi saat ini TNI dan pihak pemerintah Kota Sibolga dan polisi berkolaborasi untuk menangani bencana di Kota Sibolga. Menangani bencana di Kota Sibolga, perlu saya laporkan bahwa kondisi saat ini di Kota Sibolga ada 4 kecamatan, 4 kecamatan, 17 kelurahan. Total titik banjir itu ada 7 titik banjir dan longsor 52. Baik, komunikasi kita terputus dengan Wali Kota Sibolga. Mungkin terakhir kita harus tanya ke Mas Denny yang bersentuhan langsung dengan para korban. Apa sebenarnya yang paling mereka butuhkan saat ini, Mas? Iya, kita juga mendapat kabar dari teman-teman yang merespon di Aceh ketika sempat tersambung internet di daerah-daerah yang seperti ini. Soalnya hanya satu kata dari mereka warga terdampak, lapar gitu. Jadi memang ini kebutuhan pangan, logistik untuk makanan siap saji khususnya, karena beberapa ini kami akan konsentrasi selain evakuasi juga mendistribusikan makanan siap saji yang sudah siap untuk konsumsi. Karena kalau sembako kering mereka tidak ada alat memasak, ya, tempat dan alat yang siap konsumsi. Karena memang satu kata di situ ketika disebutkan kita lapar bang, ya sudah, kita akan konsentrasi di pendistribusian makanan siap. Kita berharap bagaimana kemudian distribusi konsumsi juga bisa cepat di sana ya. Benar ke masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Mas Denny untuk ya juga. Jadi masih membutuhkan ini makanan yang siap saji yang bisa langsung dikonsumsi, kayak misalnya dari kemasan dalam plastik gitu. Jadi ketika dibuka kemasannya tinggal dikonsumsi, ya nggak perlu masak lagi, nggak perlu persiapan lagi, karena bener-bener ini ya terputus mereka. Kalau misalnya lihat mau masak aja susah gitu, gimana mau mengolah makanannya gitu. Kalau misalnya siap saji kan langsung dikonsumsi selesai gitu. Apalagi tadi juga butuh air juga ya, air bersih untuk mungkin kebutuhan sehari-hari sama untuk konsumsi. Yaitu bayangin harus menempuh jalur sekitar 4 km ya tadi kan di desa tersebut, karena listrik mati, berarti kan pompa mati gitu, untuk air bersihnya nggak ada. Jadi benar-benar harus cepat ditangani ya supaya tidak ada korban jiwa yang bertambah lagi gitu. Jadi udah diselamatkan harus segera dirawat, misalnya harus segera ditangani juga, misalnya disediakan tadi kan tempat tinggalnya bagaimana, terus logistik makanannya dan pakaiannya juga. Jadi semuanya itu harus ditangani. Jadi setelah bencana itu bagaimana setelahnya itu pemulihannya gimana gitu. Jangan sampai korban yang udah selamat itu sakit ataupun meninggal gara-gara tidak ditangani dengan baik. Ya, jadi ini kondisinya memang benar berlomba dengan waktu. Ya harus segera disalurkan gitu. Misalnya ada logistik harus segera disalurkan supaya tidak ada orang yang kelaparan, nggak ada orang yang kehausan ataupun meninggal gara-gara sakit dari bencana ini. Ya semoga bisa diselamatkan lah orang-orang yang sudah mengalami bencana seperti ini. Ya mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.